Salah seorang pedagang mengatakan bahwa Eropa kelihatannya akan menjadi sasaran yang bagus saat ini untuk membuang pasokan SM China saat ini. Walaupun masih banyak yang harus dinegosiasikan dengan pihak kapal kargo. Tapi ini juga belum tentu bisa dilakukan. Karena masih ada banyak kemacetan logistik yang parah di berbagai pelabuhan besar di China. Halo Sobat Prima Plastindo. Harga spot Stirena Asia turun. Sudah masuk hari kelima berturut-turut di tengah jatuhnya harga minyak mentah dan kontrak berjangka SM. Bagaimana kondisi harga pasar dari Stirena Asia ini? Bagaimana juga prospek ke depannya untuk harga Stirena Asia? Kita akan bahas bersama dalam Breaking News kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sudah masuk minggu ketiga berturut-turut untuk penurunan harga di pasar Stirena. Banyak pelaku pasar khawatir bahwa ini disebabkan oleh kelebihan pasokan yang berkepanjangan dari penambahan kapasitas baru di China, serta beroperasinya kembali pabrik-pabrik bahan baku yang tadinya tutup karena maintenance. Sementara permintaan dari pembeli PS dan juga ABS sedang terbatas, meskipun dengan penawaran yang jauh lebih rendah saat ini. Namun, karena banyak produsen China saat ini menghadapi kemacetan besar di pelabuhan-pelabuhan utamanya seperti di Zhangjiagang, di Jiangyin, di Ningpo, kelihatannya akan sulit untuk memindahkan kargo untuk pengiriman Desember nanti. Sehingga, walaupun harga Stirena mengalami penurunan, tapi akan cukup tertahan karena masalah logistik pasokan ini. Jadi berapa harga pasar Stirena Asia saat ini? Harga spot Stirena dilaporkan ada pada level $1.135 per ton CFR China pada 18 November lalu, turun sebesar $73 per ton. Meskipun saat ini pasokannya tertahan logistik, tapi sentimen banjirnya pasokan di masa depan membebani prospek penetapan harga ke depannya. Bahkan prospek untuk kuartal pertama tahun 2022 semakin terus melemah akibat dari sentimen ini. Banyak pedagang mengatakan bahwa estimasi penurunan harga Stirena Asia kelihatannya akan semakin curam untuk bulan Desember dan Januari. Nampaknya akan sulit untuk meredam penurunan ini, terutama dengan prospek permintaan yang lemah saat ini di EPS hilir dan pada tingkat yang lebih rendah lagi pasar PS dan ABS. Seberapa besar memangnya penambahan produksi pasokan dari China ini? Dilaporkan produksi SM dari Petrochemical Zhejiang saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun dan sudah memberikan tekanan yang signifikan pada pasokan domestik. Meskipun ada penurunan harga, namun untuk mendapatkan bahan baku ready stock agak tertahan karena langkanya kontainer dan kenaikan harga logistik dan kargo. Jadi, para pembeli harus tetap melakukan negosiasi untuk mendapatkan bahan baku yang ready stock dengan harga yang lebih tinggi saat ini. Itu juga terjadi bahkan di Indonesia. Permintaan pasokan mungkin dapat dipenuhi di Januari 2022. Tapi itu pun kemungkinannya masih tertahan akibat dari kelangkaan kontainer dan kenaikan harga logistik. Selain itu, Wanhua Chemical Yantai juga akan memulai fasilitas SM-nya yang berkapasitas 650.000 ton per tahun di Shantung selama paruh kedua November ini. Selama paruh pertama tahun ini, fasilitas berkapasitas 630.000 ton per tahun SM dan 300.000 ton per tahun POSM dari CNOOC dan Shell Petrokimia yang berlokasi di Huizhou, Guangdong telah mulai beroperasi sejak bulan April lalu. Sedangkan fasilitas POSM baru dari Sinochem Guangzhou juga dimulai pada bulan Maret memproduksi monomer Stirena atau SM dengan kapasitas 450.000 ton per tahun.
Belum lagi Ningbo CRCC Liaodong Chemical, perusahaan gabungan antara Sinopec dan LyondellBasell yang diharapkan untuk memulai fasilitas POSM baru mereka yang berlokasi di Zhenhai, Ningbo pada bulan November nanti. Fasilitas ini diperkirakan akan beroperasi dengan kapasitas 300.000 ton per tahun PO dan 600.000 ton per tahun SM. Salah seorang pedagang mengatakan bahwa Eropa kelihatannya akan menjadi sasaran yang bagus saat ini untuk membuang pasokan SM China saat ini. Walaupun masih banyak yang harus dinegosiasikan dengan pihak kapal kargo. Tapi ini juga belum tentu bisa dilakukan. Karena masih ada banyak kemacetan logistik yang parah di berbagai pelabuhan besar di China. Jadi, kelihatannya pasokan stirena Asia ke depannya akan semakin melimpah dengan daya serap yang bisa dibilang masih cukup rendah. Jadi pasti akan berpengaruh besar juga pada harga pasar PS terutama dan termasuk di Indonesia juga. Tapi untuk pasokan siap jualnya kelihatannya masih akan sulit sekali ditemukan sementara ini. Meskipun harganya turun, kelihatannya akan murah. Tapi karena kelangkaan kontainer yang masih melanda di berbagai negara termasuk di Indonesia, para pembeli perlu banyak negosiasi untuk bisa mendapatkan pasokan siap pakai. Nah, bagaimana pergerakan harga PS ke depannya? Bagaimana juga keadaan kelangkaan kontainer yang sedang parah-parahnya saat ini? Kita akan bahas dalam breaking news dan kabar bisnis berikutnya. Makanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai ketemu di breaking news berikutnya.